Baiklah, di sini saya Tasya Aulia Faisal akan membawakan materi yang pertama, yaitu mengenai pengembalian nominal dan pengembalian real, serta apa sih itu return dan apa sih itu yield. Yang pertama, tujuan utama semua investasi adalah mendapatkan pengembalian atau return. Investor umumnya menginginkan return positif dan setinggi mungkin. Return investasi yang negatif mengakibatkan total kekayaan seorang investor akan berkurang. Sedangkan return yang positif juga belum tentu memuaskan karena tidak selalu meningkatkan kekayaan real investor. Return investasi yang positif tetapi lebih kecil daripada inflasi periodik akan mengakibatkan total kekayaan investor bertambah secara nominal tetapi berkurang secara real. Jadi, definisi dari imbal hasil atau yield itu sendiri adalah rasio pendapatan dari investasi terhadap modal awal, biasanya berupa bunga, kupon, atau dividen. Sedangkan pengembalian atau return itu total keuntungan atau kerugian termasuk kenaikan, penurunan nilai investasi dan pendapatan lainnya. Jadi secara singkatnya itu bahwa yield itu adalah fokus pada pendapatan rutin dari investasi, sedangkan pengembalian itu gambaran keseluruhan keuntungan ataupun kerugian termasuk perubahan nilai investasi itu sendiri. Baik, di sini selanjutnya kita akan membahas yield dalam pasar uang. Nah, pasar uang yang dimaksud dari sini merupakan untuk instrumen utang atau pembayaran utang atau investasi jangka pendek. Nah, biasanya itu sekitar 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Nah, contohnya itu seperti surat perbendaharaan negara atau SPN atau juga sertifikat deposit atau SD. Nah, biasanya pasar menggunakan asumsi 360 hari dalam 1 tahun. Nah, maka persamaannya itu menjadi RBD sama dengan T per F dikali 360 karena 1 tahun itu ada 360 hari per T, di mana RBD itu merupakan yield diskon bank dan D itu merupakan besar diskon dan F ini merupakan nilai nominal SPN atau SD dan T itu merupakan jumlah hari hingga tanggal jatuh tempo. Oke, selanjutnya kita ke contoh. Di mana di sini ada contoh sebuah SPN atau surat perbendaharaan negara yang mempunyai nilai nominal sebesar 1 miliar dan berjangka waktu 150 hari, dijual dengan harga 980 juta. Berapa yield diskon bank? Nah, untuk yang pertama kita tulis dulu diketahuinya. Di sini yang diketahui D yaitu diskon, besar diskon, mana D itu merupakan selisih dari nilai nominal dikurangi dengan harga jual. Berarti nilai nominalnya tadi 1 juta, 1 miliar. Dikurang dengan harga jualnya 980 juta. Maka D-nya 20 juta. Kemudian untuk diketahui yang kedua yaitu ada F. F itu merupakan nilai nominal. Dan nilai nominalnya ini 1 miliar. Dan kemudian yang diketahui lagi yaitu T, yaitu temponya, yaitu 150 hari. Kemudian yang ditanya berapa yield diskon bank. Nah, itu berarti kita akan menggunakan persamaan yang tadi. Dimana persamaannya yaitu R DD sama dengan D per F dikali 360 per T. Maka tinggal kita masukkan saja yang sudah diketahui tadi. D-nya 20, ini 20 juta. D-nya 20 juta per F-nya yaitu 1 miliar dikali dengan 360 per T-nya yaitu 150 hari. Oke, di sini kita akan kalikan, maka didapat hasilnya 0,048 atau itu sama dengan 4,8%. Nah, maka inilah yield diskon dari sebuah SPN tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nabila Oktarina akan menjelaskan apa itu yield dan juga return. Nah, yield itu adalah merujuk pada hasil investasi yang diterima dalam bentuk pendapatan seperti bunga atau dividen yang relatif terhadap harga atau nilai investasi itu sendiri. Sedangkan return itu adalah keuntungan atau kerugian total yang diperoleh dari suatu investasi selama periode tertentu. Nah, jadi kesimpulannya
Yield itu dia lebih berfokus pada pendapatan yang diterima secara periode seperti bunga atau dividen, sedangkan return itu dia mengukur total keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari investasi yang mencakup baik capital gain atau kenaikan harga ataupun pendapatan periodik atau dividen harganya, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan return berdasarkan waktu. Perhitungan return berdasarkan waktu dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis investasi atau periode yang dipilih. Di sini, saya mengambil dua metode yang digunakan dalam menghitung return berdasarkan waktu. Yang pertama, return sederhana atau simple return dengan rumus R sama dengan P akhir dikurang P awal per P awal dikali 100%. Nah, yang kedua itu ada return tahunan atau annualized return. Nah, rumusnya yaitu R tahun dikali P akhir per P awal pangkat 1 per N dikurang 1. Nah, jadi ini contoh soal yang pertama. Yang pertama, seorang investor membeli saham pada harga 1 juta dan menjualnya setelah 6 bulan dengan harga 1.200.000. Hitunglah return yang diperoleh. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan return sederhana. Masuk ke rumusnya di mana R ini return sama dengan P akhir dikurang P awal per P awal dikali 100%. Nah, di sini P akhirnya itu 1.200.000 karena telah dijual. Kemudian P awalnya itu 1 juta per P awal 1 juta dikali 100 sama dengan 20%. Nah, jadi return yang diperolehnya adalah 20%. Nih. Nah, untuk contoh yang kedua, ini seorang investor membeli sebuah saham seharga 1 juta pada tahun 2020 dan menjualnya dengan harga 1.500.000 pada tahun 2023. Hitunglah return tahunan yang diperoleh. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan rumus return tahunan, ya kan? Nah, rumusnya R tahun dikurang buka kurung P akhir per P awal pangkat 1 per N dikurang 1. R tahun dikurang P akhirnya 1.500.000 per 1 juta pangkat 1 per 3, ya kan? Kemudian kenapa pangkat 3 1 per 3, N nya kan dari 2020 ke 2023 jadi 3 dikurang 1 dikurang 0,1447 atau 14,47%. Nah, ini 0,1447 ini dari ini ya, 1.500.000 per 1 juta pangkat 1 per 3. Nah, jadi return tahunan yang diperolehnya adalah 14,47%. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai retur berdasarkan uang. Retur tertimbang berdasarkan uang adalah penambahan atau pengembalian uang selama periode investasi. Dalam mencari retur berdasarkan uang, besar penerima dan pengeluaran uang dalam setiap periode sangat penting dan sangatlah diperhitungkan. Untuk ilustrasi perhitungan retur berdasarkan uang, kita misalkan seorang investor pada tahun 2020 membeli sebuah obligasi senilai 200 juta. Setahun kemudian, pada tahun 2021, dia membeli kembali obligasi yang sama seharga 225 juta. Pada tahun 2021 itu atas kepemilikan obligasi yang pertama. Dia menerima bunga sebesar 5 juta. Pada tahun 2022, investor tadi menjual obligasinya pada harga masing-masing 233 juta. Berapa retur berdasarkan uang yang diperoleh? Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita ilustrasikan ke dalam bentuk tabel. Nah, masalah ini adalah IR untuk 2 tahun, yaitu mencari tingkat bunga yang dapat menyamakan nilai sekarang kas masuk. Nah, di sini PP pengeluaran itu sama dengan PP penerimaan. Maka 200 juta ditambah 225 juta per 1 ditambah R pangkat 1 sama dengan 5 juta per 1 tambah R pangkat 2 ditambah 10 juta ditambah 480 juta per 1 tambah R pangkat 2. Nah, ini akan kita sederhanakan dengan cara menjumlahkan 10 juta ditambah 480 juta. 10 juta tambah 480 juta kan 470 juta kan 480 juta. Maka menjadi 200 juta sama dengan 225 juta per 1 ditambah R pangkat 1
sama dengan 500 juta per 1 tambah R pangkat 2 ditambah 480 juta per 1 tambah R pangkat 2. Nah ini yang 225 juta per 1 tambah R pangkat 1 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga 200 juta sama dengan 5 juta per 1 tambah R pangkat 1 dikurang 225 juta per 1 tambah R pangkat 1 ditambah 480 juta per 1 tambah R pangkat 2. Setelah kita pindah posisikan si 225 juta itu kita kurangkan sekarang, maka menjadi 200 juta sama dengan 5 juta per 1 tambah R pangkat 1 dikurang 225 juta per 1 tambah R pangkat 1 ditambah 480 juta. Nah ini kita kurangkan 5 juta dikurang 225 juta, maka menjadi minus 225 juta, minus 220 juta. Maka setelah itu kita pindah ruaskan lagi, maka menjadi 200 juta ditambah 220 juta per 1 tambah R pangkat 2 sama dengan 480 juta per 1 tambah R pangkat 2. Nah proses selanjutnya itu dilakukan dengan menggunakan metode trial error hingga hasil akhir dengan mencoba beberapa nilai, maka diperolehlah si nilai R itu 0,0939 atau 9,39%. Kemudian ada aplikasi pemilihan ukuran retur. Nah, contoh investasi saham dengan dana 100 juta yang menjadi 200 juta dalam waktu setahun kemudian dan ditambah 800 juta untuk bertumbuh menjadi 1,1 triliun 60 juta pada akhir tahun kedua. Kita mempunyai 4 ukuran retur yang berbeda. Manakah ukuran retur yang sebaiknya digunakan? Nah, untuk tujuan mengukur kinerja portofolio investasi, pemilihannya tinggal retur geometrik dan retur berdasarkan uang secara akurat. Referensi di bidang keuangan dan investasi menjelaskan bahwa jika kedua ukuran ini dapat digunakan untuk kondisi yang berbeda. Jika investasi di atas dilakukan oleh seorang investor pribadi, ia mempunyai wewenang menentukan kapan menambahkan atau mengurangi besar investasinya. Retur yang digunakan seharusnya adalah retur berdasarkan uang, yaitu 15,75%. Itulah mengapa pada tahun 2021 dia hanya menanamkan 100 juta. Tetapi 1 miliar pada tahun 2022 adalah sebuah keputusannya. Nah, berbeda dengan investor individu, untuk investasi yang dilakukan manajer investasi, sebuah reksadana atau manajer keuangan sebuah perusahaan, menurut Jones dalam bukunya, retur yang harus digunakan untuk mengukur kinerjanya adalah retur geometrik. Ini karena keputusan mengenai jumlah investasi yang ditanamkan adalah bukan kendalinya. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang indeks pasar saham. Indikator yang sering digunakan untuk mencerminkan kejadian di pasar atau saham adalah indeks pasar saham. Investor sangat berkomitmen dengan naik turunnya indeks pasar saham karena nilai portofolionya atau investasi sahamnya secara umum bergantungan pada naik turunnya indeks. Secara intuitif, sebagian besar saham bergerak intuitif, sebagian besar saham bergerak searah dengan pergerakan indeks. Jika indeks indikator itu naik, maka suatu portofolio kemungkinan besar juga akan mengalami kenaikan. Demikian juga jika indeks turun, semakin besar jumlah saham perusahaan dalam suatu portofolio, perubahan nilai portofolio semakin mendekati perubahan pasar yang diindikasikan oleh indeks pasar saham. Ini sering disebut sebagai manfaat diversifikasi dalam teori portofolio. Untuk memenuhi kepentingan para investor saham, tak mengherankan hampir semua surat kabar harian melaporkan indeks pasar saham setiap hari. Indeks pasar saham dibentuk dengan tujuan menggambarkan pergerakan seluruh saham atau total populasi dari suatu bursa tertentu atau dari sektor atau individu tertentu dalam suatu bursa. Baik, di sini ada contoh, misalkan pada tanggal 1 Desember 2009 indeks pasar adalah 100 dan sampel yang digunakan indeks adalah 3 saham, yaitu saham A berharga 100, B 220, C 440. Jika 2 Desember 2009 harga ketiga saham berubah menjadi A 120, B 200, C 470, hitungnya indeks pasar saham tak terimbang pada 2 Desember 2009. Nah, yang pertama kita menghitung perubahan harga masing-masing saham, kemudian kita jumlahkan
dan bagi N sama dengan 3 untuk mendapatkan perubahan rata-rata aritmatika. Sini sudah ada tabel yaitu saham A, saham 1 Desember, saham 2 Desember, harga relatif perubahannya. Jumlahnya yaitu 18%. Perubahannya 18% dibagi 3 sama dengan 6%. Terus ada indeks itu 100 kali 106% sama dengan 106. Terus untuk alternatif lain untuk mendapatkan indeks tak timbang adalah dengan menggunakan harga relatif tanggal 2 Desember 2009 T sama dengan 1 dibandingkan dengan harga tanggal 1 Desember 2009 T sama dengan 0. Indeks 2 Desember 2009 sama dengan 1,2 tambah 0,91 tambah 0,07 dikali 100 dibagi 3 ya. Jika indeks dihitung dengan menggunakan konsep rata-rata geometri seperti Value Average, Industrial, dan French Ordinal Share Index, kita akan mendapatkan indeks yang berbeda dengan menggunakan kasus yang sama seperti contoh 11.13. Perhitungannya yaitu kita jumlahkan baru kita kalikan 100, maka mendapatkan hasil yaitu 105,33. Terima kasih.